kenapa desa kita ini dinamakan Desa Sukosari. Nah, perlu diketahui bahwa kata Sukosari itu diambil dari nama bunga. Sebagai bukti atau fakta sampai sekarang, jadi mulai dahulu kala sampai sekarang fakta itu masih ada, yaitu berupa pohon asoka. Kemudian karena bunga asoka itu berbaunya sangat harum, bunganya indah, akhirnya dijuluki ditambahi dengan sari. Ya, sari di situ diberi makna tempat atau wahana untuk menyucikan diri. Artinya tempat bersuka-suka namun tidak urusan duniawi. Justru malah menghindar dari kesemrawutan urusan dunia. Itu makanya pada akhirnya desa kita itu dinamakan Desa Sukosari. Nah, untuk kebudayaannya sampai sekarang masyarakat Sukosari itu masih melestarikan, jadi tidak pernah meninggalkan adat istiadat yang sudah dilaksanakan oleh leluhur kita sejak dulu hingga saat ini. Budaya itu masih kental dan dilaksanakan oleh seluruh warga. Contohnya begini, setiap tahun tepatnya Senin Pon setelah musim panen itu dilaksanakan upacara adat yang disebut istilahnya manganan. Mungkin dalam kata lain atau budaya itu di desa atau tempat lain itu dinamakan upacara nyabrang. Kalau orang Sukosari mengatakan itu manganan. Jadi ya berbagai macam kue, tumpeng dan sebagainya itu dibawa ke suatu tempat yang sampai sekarang masih ada yang tadi kita sebutkan, yaitu di bawah pohon asoka. Untuk lokasinya itu berada di perbatasan antara Desa Sukosari dengan Desa Mentoro. Ya, kurang lebih tempat pohon asoka itu dari posisi saya saat ini itu sekitar 500 meter atau setengah kilometer. Kemudian budaya yang lain pada saat upacara adat yang disebut manganan itu mulai zaman dulu kala sampai tahun 1990 itu selalu ada upacara istilahnya mengenang dengan nanggap suatu hiburan yang bernama tandaan, istilahnya sindir kalau bahasa desa. Jadi sepanjang tahun setiap manganan itu diadakan hiburan tandaan atau tayub di Tayuban. Marang
Kemudian tahun 1990 ke sini Tayuban itu ditiadakan karena masyarakat sudah tidak ada yang istilahnya bukso, jadi pesan itu jam 12 sudah selesai, akhirnya lambat laun, akhirnya budaya itu untuk Tayuban tidak diadakan. Dan setiap upacara menjelang acara manganan sekarang itu diisi pengajian. Jadi pengajian yang pelaksanaannya di tempat makam belakangnya kantor Koramil itu mulai tahun 90 sampai sekarang. Mulai zaman dulu sampai sekarang itu bercorak agraris. Jadi mata pencarian keseharian itu adalah dari pertanian. Bedanya zaman dulu itu pertanian itu musiman. Namun pada saat ini untuk mata pencarian pertanian ini tidak hanya musiman tapi sepanjang tahun. Bahkan selain agraris, tampaknya sekarang di wilayah kita ini sudah mengarah ke home industry. Jadi banyak masyarakat atau warga kita ini melakukan kegiatan untuk ekonomi itu dengan home industry. Karena dekat pasar juga, sehingga penopangan kebutuhan ekonomi ini jauh beda dengan era 90-an ke sana. Jadi sejak 90-an ke sini itu taraf ekonomi masyarakat di Desa Sukosari itu ada peningkatan yang cukup istilahnya fantastis lah jika dibandingkan dengan zaman dulu. Kemudian saya lanjutkan mengenai kondisi geografi di Sukosari ini. Untuk wilayah itu luasnya kurang lebih ya sekitar 4 km persegi lah, lebih 4 sampai 10 km persegi. Ini wilayah yang terpecah menjadi 3 dusun, antara lain dusun Soko, yaitu ibu kota kecamatan ini letaknya di dusun Soko, makanya kecamatan Soko. Kemudian dusun yang lain itu masih ada 2 dengan sebutan dusun Nganteng. Yang belahan timur itu ada gabungan dari 2 dusun yang namanya Losari dan Yatula. Untuk susunan struktur organisasi pemerintah desa, yaitu Desa Sukosari, itu ada kepala desa, ada sekdes, ada kaur, ada 3 kaur dan ada 3 kasih, dibantu dengan 3 kadus. Jadi untuk saya sendiri Kades Sukosari Edi Purnomo, terus ada kaur TU dan umum, ada kaur keuangan, kaur perencanaan, ada kasih pelayanan, ada kasih kesejahteraan, ada kasih pemerintahan, dan ada 3 kadus, itu kadus Soko Kerajaan, terus kadus Nganteng dan kadus Losari. Ya, itu masih dibantu oleh staf-staf, ada staf TU, staf lingkungan hidup, ada staf pertanian,